Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya Nurmalatur Rahma dari kelas 11 MIA 3. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang limit fungsi rasional di ketahinggaan. Jadi, yang dimaksud fungsi rasional di sini adalah fungsi yang dinyatakan sebagai hasil bagi dari dua buah fungsi. Sering juga disebut dengan fungsi pecahan. Adapun langkah-langkah menentukan nilai limit fungsi rasional, yaitu pertama, menentukan variabel berpangkat tertinggi pada pembilang dan penyebut. Kedua, memfaktorkan variabel berpangkat tertinggi pembilang dan penyebut. Dan terakhir, menggunakan sifat-sifat limit di ketahinggaan untuk menentukan nilai limit fungsi rasional tersebut. Baik, perhatikan contoh yang pertama ini. Jadi, ini disebut fungsi rasional karena ada pembilangnya yang ini dan penyebutnya. Apabila kita menggunakan substitusi, yaitu memasukkan nilai tahingga ke dalam fungsi, maka di bagian atas ini diperoleh tahingga, karena ini semua merupakan fungsi polinomial. Jadi, fungsi rasional itu tidak lain adalah fungsi sebagai hasil bagi dari dua buah fungsi polinomial. Jadi yang ini hasilnya tahingga, yang di penyebut hasilnya juga tahingga. Karena di sini bertanda negatif, maka di bagian bawah hasilnya negatif tahingga. Ini merupakan bentuk tak tentu, sehingga ini bukan merupakan hasil dari nilai limit ini. Maka kita mempergunakan cara lanjutan, yaitu dengan memperhatikan pangkat tertinggi yang ada pada pembilang, yaitu pangkat 4. Kita faktorkan ini X pangkat 4, maka untuk suku ini diperoleh angka 2. Sementara yang suku kedua, X pangkat 2, sebentar di sini X pangkat 4, berarti selisihnya pangkat 2. Tulis di sini X pangkat 2. Kemudian suku yang ketiga, 8X, selisihnya dengan X pangkat 4 itu 3. Maka tulis koefisiennya 8 per selisih pangkatnya, pangkat 4 dengan pangkat 1, yaitu X pangkat 3. Berikutnya kita beralih ke bagian penyebut X pangkat 4, maka kita menulis X4 di sini. Kita faktorkan karena ini pangkat tertinggi, kemudian 7 di sini tidak ada variabel X, maka kita menulis 7 per X pangkat 4. Ini menghasilkan angka 1, sehingga kita cukup menghitung nilai limit ini sebagaimana sifat limit yang telah kita bahas sebelumnya. Kalau variabel X berada di bagian penyebut, maka ini hasilnya 0, asalkan pangkatnya di sini merupakan bilangan asli. Maka di sini menghasilkan 0. Ini juga menghasilkan 0, hasilnya 0, maka bagian pembilang kita peroleh 2 kurang 0 tambah 0, sedangkan penyebutnya min 5 tambah 0. Maka nilai limitnya adalah min 2 per 5. Ini untuk X menuju tak tahingga. Sekarang kita lanjut kalau X-nya menuju negatif tahingga. Jadi, sama saja dengan yang tadi, hanya perlu diperhatikan di sini. Karena di sini pangkatnya genap, maka hasilnya di sini negatif tahingga berpangkat genap. Maka hasilnya menjadi positif dikali dengan negatif itu, menghasilkan negatif tahingga. Sama faktorkan berdasarkan pangkat tertinggi, X pangkat 4, pangkat tertingginya. Karena di sini pangkat genap, maka ini negatif tak hingga hasilnya sama saja di bagian atas dan bawah sama hasilnya. Maka kita peroleh hampir semua dengan yang tadi contoh sebelumnya. 2 kurang 0 tambah 0 per min 5 ditambah 0. Jawabannya negatif 2 per 5. Jadi, hasilnya sama saja antara contoh yang pertama tadi, X menuju tahingga dengan menuju negatif tahingga. Kalau variabel berpangkat genap, sama hasilnya. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.